Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Boss Baby 2 yang baru saja dirilis tanggal 2 Juli 2021. Di film The Baby Boss 2 ini kita akan diperlihatkan Tim dan Ten yang sudah tumbuh dewasa. So, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Teteret tetet. 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Film dibuka dengan memperlihatkan Tim yang sudah tumbuh dewasa, yang tanpa dia sadari waktu sangat cepat berlalu. Dan Tim juga sudah menjadi seorang ayah yang selalu berusaha membahagiakan keluarganya. Dan diperlihatkan istri Tim yang bernama Carol. Dan mereka memiliki dua anak perempuan yang lucu. Mereka bernama Tabitha dan Tina. Terkadang Tim merasa aneh dengan Tina, namun dia mengabaikannya. Dan si Tabitha, anak pertamanya yang sangat mengidolakan pamannya dan selalu berusaha agar menjadi seperti pamannya itu, yaitu bernama Ten, yang saat ini menjadi orang tersukses di kotanya. Dan saat Tabitha ingin tidur, Tim pun masuk yang bermaksud membacakan dongeng untuknya. Namun Tabitha menolaknya, karena saat ini dia sudah cukup dewasa untuk hal seperti itu. Okay, No! You can't do that. Tim yang merasa sedikit kecewa, ia pun pergi ke loteng untuk menenangkan pikirannya sejenak. Disitulah Tim menyimpan mainan masa kecilnya. Lalu Tim berdiam dan memikirkan di manakah waktu berlalu. where's the time gone? Dan tiba-tiba mainan rusak keluar dari dalam kardus. Mainan itu bernama Wizzy. Lalu Tim pun curhat kepada Wizzy. Ia merasa bahwa Tabitha begitu cepat tumbuh dewasa dan tidak membutuhkannya lagi. Tim khawatir jika ia dan Tabitha akan menjadi jauh seperti dia dan Ten saat ini. Tiba-tiba Tim mendengar suara dari bawah lantai. Ia pun mencari sumber suara itu yang berasal dari kamar Tina. Ternyata suara itu adalah handphone Tim yang berdering. Tim pun mulai berpikir tidak mungkin kalau Tina itu adalah Boss Baby. Lalu Tina pun berbicara kepada Tim bahwa dia dikirim dari Baby Corp. Tim yang mendengar Tina bisa berbicara pun langsung terkejut dan jatuh pingsan. Saat Tim sadar, Tina pun langsung mengatakan kepada Tim bahwa Baby Corp saat ini sedang mengalami masalah. Tina pun mengatakan bahwa ia memerlukan bantuan Tim dan Ten untuk menyelesaikan masalah ini. Tina pikir semuanya akan berjalan dengan mudah, tetapi tidak semudah itu, karena Tim dan Ten tidak pernah bertemu. Lalu Tina menyuruh Tim untuk menelpon Ten, namun Tim tidak mau karena sudah kecewa dengan Ten yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tina pun menjadi kesal dengan Tim karena tidak mau menelpon Ten, namun akhirnya diam-diam Tina menghubungi Ten dengan caranya sendiri. Dan esok paginya saat keluarga Tim sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan mereka pun terkejut karena melihat helikopter yang terparkir di depan rumahnya. Lalu tidak lama keluarlah pria dari helikopter itu dan masuk ke rumah Tim, yang ternyata itu adalah Ten. Lalu dengan gembira Tabitha pun keluar dan memeluk Ten. Lalu Tabitha pun dikasih sejumlah uang oleh Ten, namun saya kecewa karena saya tidak juga dikasih. Oke, lanjut. Carol pun bertanya kepada Ten ada masalah apa sampai Ten datang ke rumahnya. Ten pun menjawab kalau Tim mengirim pesan suara kepada Ten bahwa Tabitha telah jatuh akibat kuda poni pemberian darinya. Tim pun mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Tina. Tim pun langsung menjelaskan bahwa saat ia tidur ia mengigau dan tidak sengaja menelpon Ten. Lalu Tim pun mengajak Ten untuk berbicara serius. Tim pun mengatakan kepada Ten bahwa Tina adalah Boss Baby yang dikirim dari Baby Corp. The baby? Tim? Shh. She's been. That's right. Baby core. So you're saying the voice? Tim, I'm gonna give you the name of the doctor. Ten berpikir bahwa Tim sedang tidak waras dan menyuruh Tim untuk periksa ke dokter. Tim pun kesal kepada Ten karena tidak mempercayainya. Akhirnya mereka berdua pun bertengkar dan saling adu mulut.
Tina yang mendengar ayahnya dan pamannya bertengkar itu pun langsung melerainya dengan pembicaraan. Lalu Tina pun membawa Tim dan Ten ke Baby Court. Sesampainya di Baby Court, Ten pun senang karena bisa kembali ke masa lalunya. Dia pun bangga karena telah melihat patung dirinya dulu yang sekarang menjadi legenda di Baby Court. Tina pun membawa Tim dan Ten ke pusat krisis di mana tempat itu adalah untuk memantau segala ancaman terhadap para bayi di seluruh dunia. What's the crisis? Yeah. Here we go. What's the crisis? Kemudian Tina menjelaskan kepada Tim dan Ten tentang masalah yang dihadapi saat ini oleh Baby Court, yaitu Dr. Erwin Armstrong yang merupakan pendiri pusat EKA, yang dimana Tabitha juga sekolah di sana. Yang menjadi masalah adalah Dr. Armstrong mendoktorin anak-anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri tanpa bimbingan orang tua. Karena bagi Dr. Armstrong, orang tua adalah penghalang potensi bagi anak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berakibat fatal dan masa anak-anak akan berakhir. But keep spreading, it could be the end of... Scene pun berlanjut saat Tina membawa Tim dan Ten ke sebuah ruangan, yang dimana tempat itu adalah tempat untuk mengembangkan formula bayi, yang bisa mengubah orang dewasa menjadi seorang bayi. Tina pun berbicara kepada Ten agar dia mau menjadi seorang bayi lagi untuk menyusup ke sekolah agar mereka bisa mengetahui tujuan Dr. Armstrong. Scene pun berganti yang dimana Tina mengajak Tim dan Ten untuk kembali ke rumah. Tina pun menunjukkan susu formula kepada Tim dan Ten, dan itu adalah susu formula bayi yang dimana hanya memiliki waktu 48 jam saja. Susu itu sebenarnya ditunjukkan hanya untuk Ten saja. Namun tim yang ingin berpartisipasi dalam masalah ini langsung segera meminum susu bayi itu. Ten yang tidak terima karena tim sudah merebut paksa susu tersebut, akhirnya mereka berdua pun bertengkar lagi. Hingga akhirnya Tim dan Ten pun menjadi anak-anak lagi. So no, it's business, Leslie. Malam harinya Tina, Tim dan Ten pun membahas rencana yang akan mereka jalankan. Karena saat ini Tina adalah bosnya, maka dialah yang berhak mengambil keputusan. Tina pun meminta agar Tim dan Ten menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Namun Ten menolak dan keras kepala karena dia yakin bahwa dengan kemampuannya sendiri dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Namun Tina tidak setuju karena dengan mereka bekerja sama maka masalah ini akan berjalan dengan mudah. Dan akhirnya mau tidak mau Ten pun mengiyakan usul Tina tersebut. Kemudian Tina melanjutkan pembicaraan tentang Dr. Armstrong, bahwa Dr. Armstrong selalu meninggalkan ruangannya setiap jam 11:15. Dan itulah kesempatan yang digunakan Tim dan Ten untuk menyelinap masuk ke ruangan Dr. Armstrong untuk memasang kamera pengawas. Dan keesokan paginya seharusnya Tim dan Ten berangkat tepat jam 8 pagi. Namun mereka bangun terlambat dan ketinggalan bis sekolah. Mereka pun panik karena akan terlambat masuk sekolah untuk pertama kalinya. Ten yang dengan tenang pun langsung memanggil kuda poni milik Tabitha untuk mengantar mereka berdua ke sekolah tepat waktu. Kuda poni itu pun dengan siap membawa Tim dan Ten pergi ke sekolah. Namun karena terlalu buru-buru, kuda poni itu pun berlari dengan cepat yang membuat kekacauan kota. Turn left. Thank you, navigation. Hold on to your holster. Turn left. Thank you, navigation. Dan akhirnya mereka pun sampai sekolah. Dan di saat Tim masuk kelas, ia pun langsung dibully oleh teman sekelasnya. Tabitha yang melihat hal itu pun langsung membantu Tim untuk mencari tempat duduknya. Tabitha pun tidak sadar bahwa yang dia bantu saat ini adalah ayahnya sendiri. Dan tidak lama kelas pun dimulai. Dr. Armstrong pun langsung menyapa murid-murid tersebut. Dan Dr. Armstrong pun juga langsung menyapa Tim dan menyuruhnya untuk memperkenalkan dirinya. Tim pun memperkenalkan dirinya dengan nama samaran yaitu Marcos Laisvite. Scene pun berlanjut dengan si Ten yang saat ini terjebak di ruangan bayi. Ia pun sambil berpikir agar dia bisa keluar dari ruangan tersebut. Dengan akal pintarnya pun, dia meminta bantuan kepada teman-teman bayinya untuk membantunya. Yang hingga akhirnya Ten pun berhasil keluar dari ruangan bayi dan segera menuju ke ruangan Dr. Armstrong. Sedangkan Tim yang juga membuat kerusuhan agar dia dipanggil ke ruangan Dr. Armstrong. Namun di luar dugaan Tim, malah dia dimasukkan ke kotak istirahat.
karena kenakalannya tersebut. Scene berganti ke Ten yang sudah berhasil masuk ke ruangan Dr. Armstrong. Hi. Dr. Armstrong langsung menyambut kedatangan Ten. Dia mengatakan bahwa dia telah menantikan kedatangan Ten, yang ternyata sejak awal Dr. Armstrong diam-diam mengamati Ten. Dia kagum dengan Ten bahwa telah melakukan dengan baik dan bijak. Lalu Dr. Armstrong pun memberitahu semua kelakuannya kepada Ten, yang ternyata dia adalah bayi yang saat ini sedang menyamar sebagai orang dewasa.